Saya sering komentar di YouTube, orang Batak itu sudah mengaktualisasikan sebelum Pancasila dinormalkan. Ya, sudah dinormalkan di dalam undang-undang, di dalam konstitusi, kok masih di konsensus. Saya mengupas, tidak boleh satu agama menuntut bahwa Pancasila itu miliknya. Gak bisa, karena semua konsep ketuhanan yang Maha Esa, semua agama punya. Saya kemarin konsultasi sama orang Buddha, yang umat Buddha. Saya tanya, itu kata seseorang, Pak Edi Sujana itu bilang, kok Buddha nggak punya Tuhan? Nah, ada yang Buddha sini. Kemarin saya suruh datang beberapa, kemudian berhalangan. Pak, mana? Oh, di sana ya. Oke, Tuhannya kenapa di dalam? Saya tanya mereka, Tuhannya umat Buddha apa? Siddhartha Gautama? Oh bukan Pak Tobing, jangan salah. Kami punya Tuhan, kami punya konsep ketuhanan. Namanya siapa? Nirvana. Bayangin kita nggak ada yang tahu. Jadi nirvana itu adalah konsep ketuhanan dan Tuhannya orang Buddha. Kalau Hindu dibilang Trimurti, Bapak Undir bilang siapa Tuhannya? Ada Sang Hyang Widyasa. Ya Brahma kan begitu Pak. Jadi dibilang ini kita kan dipecah belah. Yang paling bahaya saat ini, war on perception, geopolitik itu berubah, bukan yang fisik sekarang ini. Bukan menyerang fisik, tapi menyerang non fisik. Ini yang bahaya, kenapa? Hati dan pikiran. Nah di buku saya ini, saya tulis, karena saya lihat begini, Bung Karno aja menyampaikan, saya bukan pencipta Pancasila. Saya hanya menggali Pancasila. Makanya siapakah pencipta Pancasila itu? Ada di buku ini, di bagian pertama. Ya, sang pencipta itu tidak ada lain dan tidak bukan. Tuhan yang Maha Kuasa. Sila 5 sila itu lihat. Tuhan yang Maha Esa. Ya Tuhan cuma satu. Tuhan adalah Tuhan. Tuhan itu ada. Kemudian yang kedua, ya Tuhan Maha Kuasa. Kuasa apa? Menciptakan semua ini. Termasuk sebenarnya buku ini ciptaan dia. Bukan ciptaan saya. Kenapa? Karena saya diciptakan oleh beliau. Tuhan kita itu yang ada di surga. Kemudian Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Itulah yang menjabarkan kemanusiaan dan adil dan beradab. Tuhan yang apa? Tuhan yang Maha Bijaksana. Bijaksana enggak Tuhan? Bijaksana. Tuhan yang Maha apa? Maha Adil. Adil. Ciptaannya dihukum enggak? Adam dan Hawa dihukum. Jadi cukup adil dia. Nah, ada satu di sini. Bukti nyata yang mengusulkan kepada Bung Karno, kepada anggota BPUPKI, ya pada saat mau disahkan Undang-Undang Dasar itu, Paduka yang mulia, saya tulis di buku ini, mohon kata-kata Allah diganti dengan Tuhan. Setuju? Setuju semua. Itu usulan dari saudara kita yang beragama ini. Setuju, sepakat, itu ditulis di sini. Makanya saya masukkan lagi di situ. Karena tadi si Basara bilang apa? Sekarang dia wakil ketua MPR. Dia bilang apa? Kita tidak paham apa yang tertulis di dalam undang-undang. Kenapa? Karena ini tidak pernah disebarluaskan. Ini saya dapat dari tong sampah ini. Saya beritahu. Loh kaget saya. Ini buku bagus ini. Kenapa dibuang-buang? Jujur saya nggak bohong. Dan mungkin kita adik-adik ini nggak ada lagi yang megang ini. Makanya tadi Saleh Basara, jangan-jangan dia sendiri nggak pernah tahu itu. Ya, terus coba tayangkan dulu simbol Pancasila. Saya ditanya sama adik-adik, banyak yang nanya. Ini ya, kan jelas ini. Wah, ada yang pamer sudah nanggala, ini apa segala macam tentang Pancasila. Tapi saya tanya, adik-adik tanya, bahkan cucu saya tanya, Bung, mana ini Garuda Pancasila yang benar? Beragam-ragam doang sita-sita, kata orang Batak. Ya, ada yang begini, gelap. Dan cilakanya, ini di gedung MPR. Hitam semua. Terus muncul lagi, ini di kantor polisi, di belakangnya Kapolri. Terus begini, macam-macam lah. Pertanyaannya, ya anak-anak sekarang udah pintar-pintar generasi Z. Dia tanya, Bang, abang katanya ahli wawasan kebangsaan. Saya nggak ahli. Itu ditanya, itu kenapa sih yang sini ini ada 5,
Ada 5 dalam perisai ini. Ya, mana yang benar? Terus sini ada bintang. Ya warnanya kuning, kemudian di belakangnya hitam. Seperti di buku ini. Pertanyaannya, kenapa bintangnya cuma 1? Yang kedua, pertanyaannya, kenapa latar belakangnya hitam? Kenapa nggak kuning? Kenapa nggak merah? Ya, negara Cina, bintangnya kuning, 5 lagi. Ya, kemudian latar belakangnya merah. Saya pernah nulis buku, doktrin, merah kuning, saya dibilang PKI coba. Waduh, gawat. Nah, saya kupas juga di sini. Mengapa bintang itu kuning, kemudian belakangnya hitam? Pertanyaan kedua, kenapa kok putih? Ini pohon beringin. Kenapa harus pohon beringin? Kenapa bukan pohon pisang? Kenapa bukan pohon bambu? Cina filosofinya apa? Kalau orang Cina, dia tirai bambu kan? Kalau Jepang pisang. Ya, pohon pisang filosofinya mereka. Jadi sebelum ini besar sudah ada tumbuh. Nah, kita kenapa beringin? Kenapa latar belakangnya putih? Nah, ini lagi. Ya, di sini saya teruskan semua. Kemudian rantai. Rantai di sini, kenapa bentuknya pertama segi 4, kemudian melingkar? Coba dia mati. Terus belakangnya kok merah? Padi dan kapas. Juga kenapa putih? Belakangnya padinya kapas, tapi kok kenapa putih? Yang cilaka lagi ada banteng di situ, Pak. Tapi bukan bantengnya PDIP ya. Nah ini, kenapa? Dan di sini saya jelaskan semua. Supaya nggak tanya-tanya. Tapi ada pertanyaan lagi. Jangan nanti cucu-cucu itu nanya. Opung, itu Garudanya laki-laki atau perempuan? Wah, nggak bisa jaga. Nggak bisa jawab saya kalau itu. Oh, nggak bisa jawab. Jadi siapa kita cari? Tanya sama Tuhan. Nah, terus ada pertanyaan lagi. Opung, kenapa kepalanya ke kanan? Nah, saya jawabnya apa? Saya kalau di maaf Bapak yang dari Indo, ya mohon maaf saya nggak, tadi saya kira Pak Wisnu yang mau datang. Jadi kalau opung anak cucu saya tanya kenapa ke kanan? Ya Tuhan perintahkan lemparlah jalamu ke kanan. Kan begitu. Supaya banyak rezekinya. Ya, jadi kita mau jawab apa? Karena nggak ada. Kita diajarkan tentang itu. Jadi itu kita sampaikan semua. Kenapa latar belakangnya hitam? Karena memang dunia ini dunia kegelapan. Tuhan itu cuma 1, makanya bintangnya cuma 1, Pak. Nah, kenapa Bhinneka Tunggal Ika? Nah ini saya kupas di sini. Sebenarnya Bhinneka Tunggal Ika itu tidak cukup ya Pak ya. Harusnya lengkap ya. Dipenggal kan. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa. Ya, tapi kita menerjemahkan Tanhana Dharma Mangruwa itu juga macam. Ya, ada yang mengatakan tidak ada kebenaran yang kedua. Ya Pak ya. Tapi yang sebenarnya kok benar tidak ada kebenaran yang kedua. Tapi tidak ada kata kedua. Sebenarnya tidak ada kerancuan dalam kebenaran. Di situ ada kata dharma, artinya apa? Satu pengertian ya Pak ya. Jadi Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana dan Mangruwa itu maknanya apa? Bhinneka saja. Kalau tanya bahasa orang Sanskerta, beliau lebih tahu. Bhinneka sudah berbeda kan Pak? Ditambah eka. Bhinneka itu sudah berbeda, tapi 1. Ditambah lagi tunggal. Tunggal itu apa? 1. Tapi ada kelompok partai sekarang tidak mau menerima Pancasila sebagai ajas tunggal. Oke, tanda tangan ormas supaya keluar sekat dari Kemenkumham, ajasnya Pancasila. Tapi dia nggak paham. Kemudian sudah Bhinneka, ada ekanya. Tunggal, ada 1-nya. Ada eka lagi, Bhinneka Tunggal Ika. 3 kata 1. Saya mengambil istilah kata 1 di sini. Apa artinya 1? 1 itu karakter. Bapak kita di mana saja, tidur hari ini 1 ya tetap 1. Besok pagi bangun pagi ya tetap 1. Cuman dia bangsa Indonesia, tapi bukan negaranya. Dia nyumbang cash 50 juta. Saya nggak tahu namanya siapa. Saya bantu Pak Tobing. 50 juta saya dikirim. Saya kaget juga. Enggak, 50 juta. Aduh. Kau
Saya kasih tahu, tapi sampai sekarang saya tidak tahu siapa namanya. Tapi dia bukan warga negara kita. Dia orang Indonesia. Cuman dia sudah tinggal di luar negeri. Begitu cintanya dia sama Pancasila. Di sini juga saya sampaikan. Ya, ucapan terima kasih penghargaan tinggi. Jadi, sudah buku ini semua di sini saya tulis bagaimana kita menjawab terakhir komando dan kendali. Nah, bagaimana kita mengkomando dan mengendalikan manusia-manusia Indonesia yang sedemikian banyak. Belum lagi sumber daya yang kaya. Kita sekarang ini menjadi objek penderitaan. Ya, zaman penjajahan objek penderitaan, sudah merdeka pun masih penderitaan. Makanya tadi sudah merdeka kok masih ngomongnya merdeka, merdeka, merdeka. Apa aja? Tapi visi kita merdeka, bersatu, berdaulat. Di sini juga saya tulis, ya. Kenapa visi bangsa ini merdeka, bersatu, berdaulat? Bukan berdaulat dulu baru bersatu. Adil dulu baru makmur. Bukan makmur dulu baru adil. Nah, yang begini-begini, mohon maaf, kalau saya mau mengupas ini kita bedah satu-satu bab per bab, kayaknya nggak ada waktunya. Ada waktunya. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Jadi Pancasila tadi sudah masuk dari berbagai aliran kepercayaan dan ajaran agama. Tentu apa Pancasila itu? Sebagai dasar negara, sebagai nilai. Kenapa di dalamnya ada? Saya hanya mau menyampaikan, walaupun sudah banyak yang membahas tentang Pancasila, saya tidak mau berkompetisi. Artinya, I'm not to compete, but I'm to complete. Sesuai dengan Pak Panjaitan bilang tadi, semakin banyak orang menulis buku ini, semakin banyak membagikan buku ini mungkin adik-adik itu mau baca. Saya juga heran, yang minta buku ini, waduh sudah pening kepala saya. Iya, bang mana bang, kami dapat buku nggak? Hari ini minta jom, kita siapkan jom. Didengarkan ini. Apa yang disampaikan Pak Panjaitan itu sampaikan sekarang sampai seluruh dunia ini. Ya, jadi ini Pancasila itu banyak, cuman banyak yang tidak mengupas. Terutama belum dikupas yang ini. Nah, kalau alat pemerekat bersatu sudah, ya kan? Ini memang sudah sumber etika, tapi ternyata banyak korupsi. Ya, 34 gubernur, entah berapa orang yang masuk penjara. Ya kan? Bupati juga demikian. Nah, yang belum lagi, yang belum dibahas, kalau ini sudah pernah diajarkan sama Pak Notonegoro, di situ juga ada. Tetapi yang saya tambahkan ini, Pancasila sebagai sumber pusat kekuatan strategik bangsa Indonesia. Ini yang tidak paham. Kemudian di sini, Pancasila sebagai strategic vision. Pancasila sebagai wawasan. Nah, ini tidak pernah diajarkan bahwa Pancasila itu adalah pusat kekuatan. Pusat kekuatan strategik. Jadi kalau ditanya adik-adik, pusat kekuatan bangsa ini ada di mana? Ada di mana? Pusat kelemahan kita banyak, saling menyalahkan, munafik, ya. Kemudian apa? Pendendam, tidak jujur. Itu kata, bukan kata saya ya, kata Pak Muhtar Lubis dalam bukunya apa? Manusia. Tapi kita lihat, oh ini tulisan beliau, benar nggak? Ternyata benar. Jadi ini pusat kekuatan. Kenapa? Kenalilah kekuatanmu, kenalilah kelemahanmu. Itu kata siapa? Kata Sun Tzu. Kenalilah kekuatan lawan, kenalilah kelemahan. 100 kali kita bertempur, tidak pun satu kita akan kehilangan kemenangan. Tetapi tidak mengenal kekuatan dan tidak mengenal kelemahan, kita akan setiap pertempuran kita akan gagal. Satu saja kita kenal kekuatan, nggak boleh lawan. Kita hanya menang 1 kali dalam 5 pertempuran. Nah, yang begini-begini belum dikupas, tapi mohon izin Pak Horma, di sini saya tulis. Tapi bagaimana menjabarkannya nanti di buku kedua. Ya, di buku kedua. Buku pertama ini hanya sebagai teori. Kemudian begini. Kemarin saya ada debat juga sama pendeta. Ya, mungkin di YouTube bisa tahu lah. Ya, ideologi itu segala yang ada di dunia ini berasalnya dari mana sih? Termasuk ideologi. Tuhan yang punya ide. Mari kita ciptakan manusia menurut rupa dan segambar dengan itu Tuhan. Jadi ide itu sama dengan kita ini sekarang. Ide itu ada di otak, kemudian dijadikan ke otak. Tapi harus dilogoskan, bukan dilogi. Ideologi itu, logi itu apa? Kalau di kamus saya buka juga di sini. Logi itu masa diteorikan, itu salahnya. Dilogoskan. Dilogoskan itu apa artinya? Diwujud nyatakan. Ketika Tuhan mengatakan demikian, ya kalau orang Islam kun fayakun katanya. Ya, sama. Tuhan yang merancang.
Rancangku adalah rancang damai sejahtera, bukan rancangan kalian. Rancanganku adalah rancanganku, bukan rancanganmu. Itu kata Tuhan. Ide. Jadi segala yang ada. Jadi siapa pencipta ideologi itu? Ya, Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita juga ciptaan Dia. Nah inilah ya. Jadi kalau ada orang mengatakan, wah bahwa itu miliknya satu agama, bisa protes. Hati-hati, itu bisa memecah kita. Disintegrasi bangsa. Satu hal yang Pak Orma tadi sampaikan, ya, bangsa ini ada yang terpecah-pecah. Gara-gara apa? Perbedaan budaya. Tapi ada bangsa yang menjadi satu, karena apa? Kesamaan budaya. Makanya Pak Endro Priyono udah bilang, janganlah dibawa Arab-Arab kemari. Mohon maaf yang turunan Arab. Sama aja. Itu Pancasila dibilang, oh itu Pancasila itu bahasa Arab. Loh, musyawarah untuk mufakat itu bahasa Arab. Ini, aduh, ini udah dikacaukan budaya kita. Jangan sampai anak-anak itu kacau. Mohon dukungannya, yang memberikan dukungan saya nggak tahu siapa. Kita bagi-bagikanlah buku ini. Ya semampu kita seberapa banyak. Ya, saya tidak menuntut apa capek saya. Ya, 3 bulan saya siang malam sama anak buah saya ini, ya bekerja buat ini. Siapa yang bisa bikin buku 3 bulan? Saya juga bingung. Saya kemarin juga bingung saya ini. Tapi di sini, mohon maaf, mungkin ada yang tidak diajarkan, ya tidak diajarkan. Tapi di sini saya masukkan. Berdasarkan apa? Semua yang ada diawali oleh suatu ideologi. Siapakah pemilik sejatinya? Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, siapakah kebenaran itu? Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita benar nggak? Belum tentu. Belum tentu. Karena darah kita ini mengalir. Turunan si Kain sama si Abel. Turunan makan buah jahat sama buah baik. Cuman bagaimana besar dominasi saja. Kalau darah baiknya banyak dia makan, ya lebih bagus. Tapi yang banyak jelek. Ingat ya, masalah teroris. Teroris pertama di bumi ini adalah siapa? Si Kain yang bunuh adiknya, diteror adiknya. Saya kira di Muslim juga ada, mungkin di Hindu tidak, tapi dia menteror adiknya, dia juga membunuh adiknya. Dan sekarang pertanyaan, darahnya ada di mana itu, turunannya? Menyebar di seluruh dunia ini sama aja. Ya, ini saya kupas di sini. Mohon maaf, karena Pak Panjaitan juga ada waktu ya. Kita terima kasih banget ya, karena beliau menyempatkan waktunya. Hujan-hujan pun datang. Ya kita harapkan nanti buku kedua, buku ketiga dan seterusnya. Mudah. Oh iya, di launching. Ya. 3 bulan lagi. Dan mudah-mudahan ini kita mohon kepada Pak Panjaitan, kebetulan beliau kan sekarang berada di posisi yang formal, adalah staf ahli di Kemenhan, ya. Kita berharap bahwa nanti ada seminar nasional. Dulu saya pernah menyelenggarakan seminar nasional di Senayan. Tapi masalah itu masalah desa adat. Ya, masalah adat. Saya undang semua raja-raja dan sultan-sultan. Hadir, Bang. 300 lebih mereka datang. Dengan berpakaian budayanya masing-masing. Begitu kita laksanakan, tahun kemudian, ulang tahun kemerdekaan mulai pakaian-pakaian adat. Kenapa? Si Zulkifli Hasan saya suruh hadir di depan itu. Mulai dia bisik-bisik, Pak, bisa Bapak pakaian adat. Tahun berikutnya lihat aja, kenapa sebelumnya enggak? Setelah itu dia lihat raja-raja pakaian adat semua saya undang. Datang. Nah kita perlu menseminarkan ini, jangan hanya penting saja. Penting ini tadi saya pikir hanya bagi-bagi buku aja kok. Tapi mohon izin Bang, kalau ada memang ada waktu kita coba melaksanakan seminar ini. Kalau perlu, ini masalahnya gara-gara PSBB ini, PPKM. Ya mudah-mudahan cepat berakhir, biar kita bisa seminarkan ini. Karena kita ini fatal. Ada mayoritas sama minoritas, ada pribumi dan perbumi. Emangnya kalau kita mati nanti ditahan, kamu ditanya sama Tuhan, kamu mayoritas, kamu minoritas, ini gila-gila semua. Pribumi, kita ini penduduk bumi kan artinya. Loh yang mungkin kita jadi penduduk bumi siapa? Tuhan menciptakan bumi memang untuk diduduki manusia. Setelah ada sekarang ahli saintifik yang tadi Abang katakan itu sudah diperiksa darah. Nggak ada darah asli pribumi di Indonesia ini. Yang asli siapa ya? Papua sana asli. DNA-nya kita udah campur baur. Batak, dari mana? Kau juga turunan dari Cina sana sebagian. Jadi
Jangan dulu, tunggu dulu. Kalau Batak nggak pernah dijajah, iya. Kalau orang Batak itu juga merantau. Dari mana saja? Saya pernah ketemu orang Birma. Hitungannya sama. Sada, 2, 3, 4, 5, 6. Itu manusia. Ke Birma sana. Kemana? Iyalah. Tapi semuanya turun. Yahudi. Ya oke lah. Nah, udahlah. Siapa? Sudahlah, nggak apa-apa. Mau keturunan Israel pun, mau keturunan siapa? Ya, universalnya kita ini turunan Abraham, Pak Toga. Ya bolehlah, Anda nuntut nggak apa-apa lah. Saya terima. Nah, nanti orang NTT. Udahlah, nanti kalau kau bilang begitu, semua juga nuntut. Kami NTT juga. Lah kemarin. Iya. Ya sudah, makanya jangan meninggalkan sejarah. Mari kita buka sejarah itu. Gak usah nanti pas nanti kamera. Jangan dulu komentar, nanti Batak sama Batak berdiskusi sini. Ya, udahlah. Ya sudahlah. Sudahlah. Ya nggak apa-apa, mau Yahudi kek, mau Batak kek. Nggak apa-apa, Pak. Ini beda pendapat sih oke lah. Tapi kita jangan saling bunuh, jangan saling menyalahkan. Itu aja lah. Jangan. Di sini Pancasila sudah saksi semua dari dulu. Kenapa? Lo Pancasila itu ciptaan Tuhan kok, udah sakti, nggak perlu dipertanyakan, nggak perlu ditanyakan. Sakti apa tidak? Kenapa? Orang saya bilang ide ini datangnya dari Tuhan kok. Emangnya Tuhan nggak sakti? Makanya kita sekarang ini dengan kekuatan senjata tadi apa? Pancasila sebagai kekuatan senjata, kita harus bela negara, bukan bela agama. Loh? Kenapa bukan bela agama? Kenapa harus bela negara? Bela agama belum tentu bernegara. Bernegara pasti mempersilahkan agama. Itulah Pancasila. Aduh, alay kita ini. Panjaitan, nenek moyangnya juga baru Pasaribu. Tobing pun nenek moyangnya Pasaribu. Loh ya, saya juga ada darah Pasaribu. Jadi jangan, itu lagi si Otang ini, saya si Otang ini. Pasaribu juga. Yang hebat itu Pasaribunya yang hebat, bukan Tobingnya. Sorry lah, saya lalahi ya. Udahlah. Oke lah, sebentar. Tunggu dulu, saya sampaikan lagi. Satu lagi perintah Bung Karno yang belum kita aktualisasikan dan implementasikan. Yaitu apa? Para karakter. Mari bangun karakter nasional, karakter and national building. Di tulisan saya ini ada, ya, paradigma karakter nasional keindonesiaan. Kita harus punya karakter sendiri. Dari mana? Dari mulai kebangkitan nasional. Itu menunjukkan apa? Ada jati diri, sadar bahwa kita punya bangsa. Yang kedua dilanjutkan apa? Sumpah Pemuda. Yang hari ini, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa persatuan. Bukan satu bahasa ya, kalau satu bahasa repot nanti. Karena Tuhan nggak suka. Karena Tuhan yang bikin kita berbeda-beda. Satu bahasa persatuan Indonesia. Jadi mohon di sini juga saya tulis paradigma karakter kedua. Karakter ketiga apa? Semangat juang. Yang tidak mengenal menyerah. Ada di paradigma, 10 paradigma. Ya, yang tidak mengenal. Lebih baik mati dengan debu kemerdekaan. Daripada apa? Daripada hidup di bawah penjajahan. Itu. Ya kalau mohon maaf, Bapak umat dari Indo, dari Buddha. Ya,
kalau Buddha saya tanya ajarannya apa? Kalau kami Pak Tobing bukan agama samawi. Kalau agama samawi dia bilang apa? Wahyunya dari atas. Kalau kami wahyunya dari dunia, permukaan bumi ini. Kan begitu. Kalau Bapak sudah mati baru ketemu Tuhan. Kalau kami menderita masih hidup juga bertemu dengan Tuhan. Memang beda-beda caranya. Tapi punya Tuhan nggak? Punya. Jadi kita nggak boleh juga menganggap bahwa ajaran kita paling benar. Biarkanlah mereka. Makanya di sini juga saya masukkan implementasi Pancasila itu. Yang sudah lama saya masukkan. Ya, jangan ngaku-ngaku. Oh saya sudah Nanggala. Wah penatar. Begitu ditanya nggak jauh-jauh. Nah, semua yang didiskusikan oleh beliau-beliau tadi yang saya tayangkan itu, di sini saya coba menjawab. Silakan aja nanti, ya boleh lewat WA lah. Saya nggak bisa tidur gara-gara nanti ini. Bertanya terus kan, tapi nggak apa-apa. Di sini sudah saya tulis semua. Jadi paradigma ini karakter kita itu ada di sini, ada di jiwa semangat kebangkitan nasional, ada jiwa semangat Sumpah Pemuda. Ada jiwa semangat perjuangan para pejuang kita tadi yang tidak perlu diagungkan namanya. Sekarang orang sibuk cari posisi, cari pencitraan nama. Lebih apa? Lebih butuh makan pujian daripada makan nasi kan? Iya, saya beritahu aja, lihat aja tuh mereka itu hancur negara ini. Ya, di sini juga saya kupas semua itu. Silakan aja nanti dibaca. Walaupun saya bilang ini mungkin tidak sempurna, tapi bisa membuka wawasan kebangsaan. Ya, mengapa wawasan kebangsaan masih diperlukan di era milenial ini? Masih perlukah kita wawasan kebangsaan? Itu, mengapa kita perlu? Itu jawabannya. Coba, ini nanti dari jiwa semangat muncul cita-cita nasional, merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu yang nasional visi. Tapi bukan dijadikan visi, dijadikan apa? Sudut pandang. Apa bedanya visi dengan sudut pandang? Sudut pandang sejauh mata saya memandang kalau sampai setembok itu. Tapi kalau visi keluar dari hati. Kenapa visi itu beyond? Beyond apa? Ancaman, gangguan, hambatan. Kita harus bisa melampaui. Itu baru visi. Itu baru visi. Ya, sama dengan visi bangsa ini. Itu merdeka, bersatu, berdaulat. Sudah merdeka kita? Secara de jure sudah. Tapi ada yang bilang kita masih dijajah sama bangsa sendiri. Ya nggak tahu lah. Ya. Kemudian ada tujuan nasional, ada tugas nasional, terus sampai ke bawah. Ya, itu semua ada di mana? Ada di pembukaan. Contoh tugas nasional, melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam perdamaian dan ketertiban dunia. Itu sudah jelas 5 tugas. Kalau kami di militer diajarkan, ya ini tugas pokok, harus ada nyali 1 tugas, melindungi segenap bangsa Indonesia dari ancaman apa? Penyakit kah? Serangan militer kah? Atau macam-macam bencana kah? Nah, setelah dijabarkan menjadi tugas-tugas, tugas terkandung namanya. Kalau Pak Panjaitan saya ngomong ini ngerti dia. Pak Otang juga ngerti karena ada analisa tugas. Nah setelah itu baru disusun siapa yang mengerjakan. Satuan tugas, satuan kerja diorganisir. Nah ini belum kita kerjakan. Betul. Menghadapi virus kita kelabakan kan? Saya udah ngomong dulu sama Mabes TNI. Ini virus, coba kalian analisa. Ini senjata biologis atau wabah? Kalau ini wabah, urusannya Menteri Kesehatan. Tapi begitu ini virus, harusnya urusan Kemenhan sama Menteri Pertahanan. Sama TNI. Nah, tetapi menjadi urusan Menkes. Ikut-ikut lagi Mendagri. Dengan macam-macam lah, semua mengatur. Nah itu. Jadi situ kita jelas. Jadi paradigma ini sebenarnya ada di sini 10 paradigma. Ya karakter kita itu ada di situ. Semangat tidak mengenal menyerah. Tapi sekarang kita sudah repot. Ya kita tidak sadar bahwa kita objek penderitaan. Kenapa? Karena kita mengabaikan Pancasila. Oleh kenapa? Banyak sekali kemudahan. Ini persoalannya. Jadi saya tidak membedah buku ini satu persatu sampai detail. Karena nggak cukup waktunya. Tapi mungkin itulah poin-poin. Nanti silahkan kalau mau bertanya. Mau menjawab mengapa saya tulis itu. Coba tayangkan yang pertama. Yang pertama sekali. Oh ya. Oh Bapak dari budaya ya? Enggak, dari kebudayaan.
Oke, jadi ya, kekuatan bangsa Indonesia bukan di senjata pokoknya. Bukan di senjata utamanya yang dibangga-banggakan, bukan. Tapi kekuatannya adalah di senjata sistem sosialnya. Ya, Belanda boleh masuk, Amerika boleh masuk, tapi karena budaya kita, kekuatan sosial budaya itu tidak bisa dia ombak-abrik. Dulu dia orang Belanda aja bingung kok menyerang orang Batak. Kok Raja Simangaraja sudah meninggal, sudah mati, kok masih banyak raja? Bingung dia kan? Yang mana ini loh? Nah, jadi nanti Pak, ya, itu di Batak sana, itu ada Raja Silalahi, itu ada Raja Siagian ini, ya. Tunggu dulu, saya sampaikan dulu. Tapi kami nggak saling menguasai. Ya, nanti saya sebenarnya bikin buku 2 macam ini. Tadinya mohon maaf, kami bikin buku komik. Jadi supaya anak-anak itu senang, karena anak-anak itu senang baca komik. Ya, kemudian dengan budaya-budaya apa sekarang anak-anak itu loh, generasi Z, generasi Alpha itu senangnya tuh kayak apa? Doraemon, ya kan? Naruto. Kita udah bikin, saya ada contohnya tadi tapi gagal. Harusnya terbit sama-sama ini. Tapi gagal, mudah-mudahan kita perbaiki 3 bulan kemudian jadi seperti komik. Jadi orang baca itu enak. Ya, itu kira-kira jawabannya. Ingat ya, tadi saya bilang, kekuatan bangsa ini bukan di sistem senjata utama, tapi di sistem senjata sosial. Karena mengejarkan sistem senjata teknologi utama, itu sangat sulit sekarang. Kita ketinggalan jauh, ketinggalan. Karena tadi dinabobokkan. Ya. Kira-kira bisa jawab Pak ya? Nanti kita upayakanlah. Ya. Mohon maaf karena Bapak Muslim, tidak apa-apa. Saya tidak membedakan agama. Saya juga bilang apa? Kita tidak membenci syariah. Kita tidak membenci itu saudara-saudara yang pakai jilbab. Bahkan saya bilang, pakai jilbab itu indah. Tapi masalahnya jangan saya dijilbabkan. Ya enggak ya. Silakan, indah kok jilbab itu. Kalau saya melihat indah. Kalau itu dari apa? Dari sudut pandang budaya. Ketika masuk agama, waduh, yang nggak berjilbab masuk neraka. Waduh, emangnya udah tahu dia neraka itu di mana? Nah, saya mau sampaikan juga ya, nggak usah takut lah, surga itu luas. Ada kapling-kaplingnya, ya Pak ya. Buat umat Hindu sudah disediakan Tuhan ini kaplingmu. Buat yang ada dikoplingkan. Tapi yang sulit apa? Masuk ke dalam surga itu yang sulit. Allah. Ya oke ya. Saya kira nanti kita sampaikan buku ini. Siapa yang nggak dapat buku tolong laporan. Di sana udah disiapkan panitia. Ya. Apanya? Nah, minta ke panitia Bu. Saya kan bukan panitia. Sudah saya suruh bagikan. Ya, saya cetak pertama ini 2.500. Ya, kita bagi-bagikan, nggak peduli. Karena inilah cara-caranya bagaimana memasarkan ideologi Pancasila. Bagaimana memasarkan ideologi Pancasila di masyarakat. Jadi kalau yang nggak ada itu tolong dibagilah, ambil aja. Janganlah membumikan Pancasila, orang udah diganti dibumikan lagi. Oke lah, itulah terminologi. Mohon maaf. Kita konflik paradigma dan terminologi ya. Saya mohon maaf, saya bisa ngomong begini juga. Bang Panjaitan ini tahu kok. Saya dulu nggak pintar ngomong. Ya pergi rapat sama beliau di Dewan Kehormatan apa? Dulu ada namanya bukan Demustar, Dewan Pimpinan Kor. Kan ada dulu. Bing, kamu ngomong dong, Bing. Saya nggak bisa ngomong, cuma disuruh ikut aja ya udah. Dibawa ke Jogja, dibawa ke orang tingkat 2 masa bisa ngomong pikir saya kan gitu. Tingkat 3 waktu saya Bang, abang tingkat 4 ya. Mohon maaf. Jadi di Indonesia ini mohon maaf. Jangan lihat siapa dia. Lihat apa yang disampaikannya. Lihat mereka tadi. Wah, reputasi hebat. Ya. Kalau dulu saya pernah mengimpikan, wah, abang ini pantas jadi Panglima TNI, pantas jadi Kasat. Tapi ternyata rencana Tuhan lain, cuma sampai legend. Tapi ya udah, bukan lihat pangkatnya, lihat karakternya. Nanti kita kupaskan kali. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada semua kita yang hadir di sini, saya yang di luar ya. Tuhan memberkati Indonesia. Tuhan memberkati kita semua.